Baik, selamat pagi Ibu dosen, Ibu Putu Laksmita Dewi Rahmayanti, SEMM, selaku dosen mata kuliah Sistem Informasi Manajemen. Pada kesempatan kali ini, kami kelompok F akan mempresentasikan materi mengenai sistem informasi untuk perencanaan dan pengendalian kinerja. Next. Sebelum kami melakukan presentasi, izinkan kami untuk perkenalkan diri. Perkenalkan, saya Nimade Arisa Dewi dengan NIM 2207521011 dengan nomor absen 1. Dan rekan saya Nikadek Valentina dengan NIM 2207521030 dengan nomor absen 9. Naufal Zaki Alrido dengan NIM 2207521194 dengan nomor absen 13. Nikadek Arifandi Werdi Arta dengan NIM 2207521225 dengan nomor absen 23, dan Samuel Victor Eliezer Bagenda dengan NIM 2207521338 dengan nomor absen 31. Next. Adapun pokok pembahasan kami pada materi ini yaitu yang pertama peran sistem informasi dalam proses budgeting dan pengendalian biaya di perusahaan. Yang kedua penerapan KPI dan dashboard sebagai bagian dari business performance management. Dan yang ketiga laporan evaluasi kinerja berdasarkan data dari sistem informasi manajerial. Next. Yang pertama yaitu materi mengenai sistem informasi dalam proses budgeting. Sistem informasi memegang peran penting dalam proses budgeting karena membantu perusahaan mengumpulkan, mengelola, dan menyajikan data yang diperlukan untuk penyusunan anggaran secara akurat. Melalui sistem informasi, data keuangan dan operasional dari berbagai bagian organisasi dapat diintegrasikan sehingga proses penyusunan anggaran, perencanaan biaya, hingga pengecekan realisasi anggaran dapat dilakukan secara lebih efektif, cepat, dan terkontrol. Dengan demikian, sistem informasi tidak hanya berfungsi sebagai alat pencatat, tetapi juga sebagai pendukung pengambilan keputusan dalam pengelolaan anggaran perusahaan. Dalam proses budgeting, salah satu aspek penting adalah menentukan apakah suatu proyek layak untuk diberi pendanaan. Untuk penilaian manfaat dari suatu proyek, perusahaan perlu menghitung seluruh biaya yang dikeluarkan serta seluruh manfaat yang diperoleh dari proyek tersebut. Secara umum, proyek dan yang biayanya lebih besar daripada manfaat harus ditolak. Namun meskipun suatu proyek menunjukkan manfaat yang lebih besar dari biaya, perusahaan tetap perlu menganalisis finansial lanjutan untuk menentukan apakah proyek tersebut mampu memberikan pengembalian yang menarik terhadap modal yang diinvestasikan. Di bagian inilah, sistem informasi membantu penyediaan data, model perhitungan, serta simulasi finansial yang dibutuhkan. Salah satu pendekatan yang digunakan dalam proses ini adalah capital budgeting atau penganggaran modal. Penganggaran modal ini merupakan teknik untuk mengukur nilai atau kelayakan investasi jangka panjang, termasuk investasi dalam sistem informasi. Metode ini bergantung pada pengukuran arus kas masuk dan arus kas keluar yang dihasilkan oleh proyek. Dalam konteks sistem informasi, arus kas keluar terutama muncul dari biaya perangkat keras, perangkat lunak, tenaga kerja, implementasi, serta pemeliharaan. Di tahun-tahun berikutnya, investasi tersebut mungkin menghasilkan arus kas berupa peningkatan pendapatan atau penurunan biaya operasional. Selisih antara arus kas masuk dan arus kas keluar menjadi dasar perhitungan nilai finansial proyek sistem informasi. Setelah arus kas ditetapkan, sistem informasi dapat membantu membandingkan berbagai alternatif investasi dengan menggunakan beberapa metode utama capital budgeting, yaitu dengan metode yang pertama payback period. Jadi metode payback ini untuk menghitung beberapa waktu yang dibutuhkan sampai modal awal kembali. Yang kedua, ROI atau Return on Invest. Jadi mengukur berapa besar keuntungan yang didapat dibandingkan biaya investasi tanpa melihat waktu pengembaliannya. Yang ketiga ada NPV atau Net Present Value. Itu untuk menentukan nilai kini dari arus kas masa depan. Dan yang terakhir yang nomor 4 itu ada IRR atau Internal Rate of Return. Itu untuk mengukur berapa besar tingkat keuntungan per tahun dari investasi dengan memperhitungkan waktu arus kas masuk. Nah, keempat metode ini biasanya dihitung menggunakan spreadsheet atau perangkat lunak analisis keuangan. Sistem informasi mempermudah proses ini dengan menyediakan template perhitungan simulasi what if, serta kemampuan untuk memprediksi hasil berdasarkan berbagai skenario arus kas. Next. Namun perlu dipahami bahwa model finansial tradisional ini juga memiliki keterbatasan.
Yaitu fokus perhitungan biasanya berada pada aspek teknik dan angka, sehingga sering mengabaikan aspek sosial dan organisasi. Biaya-biaya seperti pelatihan pengguna, penurunan produktivitas selama masa adaptasi, resistensi karyawan, serta sistem baru, serta waktu manajer untuk mengawasi perubahan sering tidak tercakup dalam perhitungan formal. Selain itu, manfaat intangible seperti peningkatan kemampuan analisis pengambilan keputusan yang lebih cepat dan peningkatan kualitas kerja juga sulit diukur secara finansial, tetapi memiliki nilai strategis bagi perusahaan. Untuk memperoleh proses analisis penganggaran modal, perusahaan umumnya menggunakan spreadsheet yang menampilkan seluruh arus kas dan perhitungan kelayakan proyek. Spreadsheet tersebut menunjukkan bagaimana metode seperti NPV, ROI, dan IRR diterapkan untuk menilai sebuah investasi sistem informasi. Misalnya dalam pengembangan sistem pemesanan penjualan berbasis mobile. Gambar tabel di samping ini menunjukkan bahwa contoh analisis penganggaran modal untuk sistem pemesanan online berbasis mobile. Jadi model ini digunakan untuk membantu menjelaskan bagaimana teknik capital budgeting diterapkan dalam mengevaluasi investasi sistem informasi. Jadi di dalam tabel ini terdapat ROI, NPV, dan juga IRR. Untuk next, untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, untuk materi selanjutnya yaitu mengenai sistem informasi dalam pengendalian biaya. Nah, jadi sistem informasi ini berperan strategis dalam mengendalikan biaya dengan menyediakan informasi yang jelas, terintegrasi, dan analitis sehingga organisasi itu dapat memonitor, mendeteksi, serta mengoreksi penyimpangan biaya secara efektif. Nah, adapun yang pertama yaitu konsep pengendalian biaya dalam sistem informasi. Pengendalian biaya ini memastikan biaya aktual sesuai dengan anggaran dan memberikan nilai yang sebanding dengan investasi. Nah, jadi sistem informasi ini dapat membantu pengendalian biaya dengan menyediakan data biaya secara real time, perhitungan biaya total yang akurat, kemudian analitik untuk menilai seberapa efektif penggunaan sumber daya. Nah, jadi pendekatan ini mencakup seluruh siklus hidup sistem sehingga keputusan investasi itu menjadi lebih akurat dan juga realistis. Next. Selanjutnya yaitu ada total cost of ownership sebagai fondasi pengendalian biaya. Nah, jadi TCO ini dapat membantu organisasi menghitung seluruh biaya yang timbul sepanjang masa penggunaan sistem, mulai dari pengadaan, instalasi, operasional, pemeliharaan, hingga biaya tersembunyi seperti pelatihan pengguna dan penurunan produktivitas sementara. Dengan menggunakan TCO ini, organisasi itu dapat menghindari keputusan investasi yang hanya mempertimbangkan harga di awal, kemudian dapat memahami biaya real yang mempengaruhi efisiensi jangka panjang, kemudian dapat menentukan prioritas investasi berdasarkan nilai strategis dan dampak biaya total. Konsep ini menyatu erat dengan kemampuan sistem informasi untuk dapat mengolah data biaya, sehingga perhitungan TCO itu dapat dilakukan secara otomatis, akurat, dan dapat diperbarui secara berkala. Kemudian ada analisis manfaat yang terdiri dari tangible dan juga intangible, di mana sistem informasi itu tidak hanya menilai biaya saja, tetapi juga memetakan manfaat bagi organisasi yang terbagi menjadi dua, yaitu tangible, yang merupakan manfaat yang bisa dihitung langsung, misalnya untuk penghematan biaya tenaga kerja atau peningkatan produktivitas. Yang kedua itu ada intangible, adalah manfaat yang lebih sulit diukur secara langsung, seperti kualitas informasi yang lebih baik, pengambilan keputusan yang lebih cepat, dan peningkatan kapasitas organisasi. Jadi, meskipun manfaat intangible ini sulit dihitung, sistem informasi itu tetap dapat membantu mengukurnya melalui indikator kinerja dan juga analisis historis. Kemudian, next. Selanjutnya itu ada pengendalian biaya pada proyek sistem informasi. Jadi sebagian besar pengendalian biaya itu diperlukan
pada proyek pengembangan sistem informasi karena area ini dikenal memiliki risiko pembengkakan biaya yang tinggi. Nah, studi yang dikutip oleh Laudon itu menunjukkan bahwa proyek TI rata-rata mengambil atau mengalami pembengkakan biaya hingga 66% akibat ketidakjelasan kebutuhan, perubahan ruang lingkup, atau kompleksitas organisasi yang tidak dapat diantisipasi sejak awal. Nah, jadi dalam konteks ini, sistem informasi itu mendukung penilaian biaya melalui integrasi data biaya proyek, termasuk tenaga kerja, waktu, dan juga sumber daya, kemudian monitoring real time terhadap progres biaya aktual dan juga deviasi dari rencana tersebut. Kemudian yang ketiga itu alat kontrol formal seperti Gantt chart dan PERT chart yang membantu melihat ketergantungan tugas, jalur kritis, serta potensi keterlambatan yang dapat menimbulkan biaya tambahan. Yang keempat itu ada analisis risiko biaya yang termasuk estimasi dampak perubahan kebutuhan atau scope change. Nah, melalui mekanisme ini, organisasi itu dapat mendeteksi pemborosan sejak dini dan mengambil tindakan korektif sebelum biaya itu menjadi tidak terkendali. Sekian presentasi dari saya, untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, untuk selanjutnya yaitu melanjutkan materi mengenai menganalisis penerapan KPI atau Key Performance Indicator. Jadi Key Performance Indicator atau KPI ini merupakan sekumpulan indikator terukur yang digunakan organisasi untuk mengevaluasi tingkat keberhasilan pencapaian tujuan strategis maupun operasional suatu perusahaan. Jadi KPI ini berfungsi sebagai alat ukur kinerja yang memberikan gambaran objektif mengenai efektivitas dan juga efisiensi aktivitas organisasi. Selain itu, KPI juga memungkinkan manajemen mengetahui area yang membutuhkan perbaikan serta melakukan tindakan korektif berbasis data, bukan asumsi. Jadi agar indikator kinerja ini benar-benar efektif, KPI harus dirancang berdasarkan prinsip SMART atau singkatan dari Specific, Measurable, Achievable, Relevant, juga Time Bound. Sebagaimana diungkapkan oleh Armstrong pada tahun 2014, yang dimana maksud dari spesifik ini yaitu indikator harus jelas, fokus, dan juga tidak menimbulkan multi-interpretasi. Jadi KPI yang spesifik menjelaskan apa yang akan diukur, siapa yang bertanggung jawab, dan juga konteks pengukurannya. Lanjutnya itu ada measurable atau bisa terukur. Jadi KPI ini juga harus dapat terukur secara kuantitatif atau kualitatif sehingga memungkinkan evaluasi objektif. Nah, karena tanpa ukuran jelas, organisasi tidak dapat menentukan apakah target tercapai. Selanjutnya ada achievable atau dapat dicapai, yang dimana target indikator harus realistis dan juga sesuai dengan kemampuan, sumber daya, serta kondisi organisasi. Jadi target yang terlalu tinggi dapat menurunkan motivasi, sedangkan target yang terlalu rendah tidak memberikan tantangan perbaikan. Selanjutnya ada relevan, yang dimana KPI ini harus memiliki hubungan langsung dengan tujuan strategis organisasi, karena KPI yang relevan membantu memastikan bahwa energi dan sumber daya diarahkan pada prioritas utama. Selanjutnya yang terakhir itu ada time bound atau batas waktu. Jadi setiap KPI harus memiliki kerangka waktu yang jelas untuk setiap evaluasi. Jadi batas waktu ini mendorong organisasi untuk bekerja secara terjadwal dan juga melakukan pengukuran secara berkala. Next. Selanjutnya proses perancangan KPI. Jadi perancangan KPI ini merupakan langkah fundamental dalam memastikan bahwa indikator kinerja ini benar-benar mencerminkan tujuan strategis organisasi. Untuk proses yang pertama yaitu identifikasi kebutuhan informasi kerja, yang merupakan bagaimana kita mengidentifikasi informasi apa yang dibutuhkan organisasi untuk mengukur keberhasilan strategi, proses, dan juga aktivitas operasional. Lanjutnya yang kedua itu menentukan Critical Success Factor atau eh, CSF, yang dimana setelah kebutuhan informasi teridentifikasi, langkah berikutnya yaitu menentukan Critical Success Factor, yaitu faktor-faktor kunci yang sangat menentukan keberhasilan organisasi. Selanjutnya yang ketiga yaitu menentukan indikator yang spesifik dan juga relevan. Di setiap CSF kemudian diterjemahkan menjadi KPI yang spesifik, terukur, dan juga relevan. Pada tahap ini konsep SMART ini digunakan untuk memastikan kualitas indikator. Selanjutnya tahap yang keempat yaitu pengujian awal kelayakan KPI. Jadi KPI yang telah dirancang harus diuji kelayakannya sebelum diterapkan. Pengujian kelayakan itu dapat meliputi yang pertama dapat diukur atau measurable. Jadi apakah data itu available atau apakah metode perhitungannya jelas. Kemudian yang kedua yaitu ketersediaan data. Jadi apakah organisasi memiliki informasi yang
mengumpulkan data tersebut secara konsisten. Kemudian yang ketiga, kemampuan pemantauan. Jadi apakah KPI ini dapat dipantau melalui dashboard, laporan berkala, ataupun sistem informasi yang terintegrasi. Selanjutnya yang keempat itu realistis dan juga relevan. Jadi apakah indikator sesuai dengan organisasi dan benar-benar mendukung strategi. Next. Selanjutnya peran KPI dalam Business Performance Management. Jadi Business Performance Management atau BPM adalah proses terstruktur untuk meningkatkan kinerja organisasi melalui pengukuran, analisis, dan juga pengelolaan strategi bisnis. Salah satu komponen paling penting dalam BPM adalah penerapan Key Performance Indicator atau KPI tersebut, yaitu metrik yang digunakan untuk mengevaluasi keberhasilan suatu aktivitas dalam mencapai tujuan bisnis. Jadi peran KPI dalam Business Performance Management atau BPM ini yang pertama mengukur kinerja secara objektif. Jadi KPI memberikan ukuran yang jelas dan kuantitatif atas kinerja proses, unit kerja maupun individu. Dalam BPM ini pengukuran ini penting untuk menilai apakah strategi organisasi tersebut berjalan efektif. Kemudian yang kedua, menyediakan dasar untuk pengambilan keputusan. Jadi, melalui KPI, manajemen dapat mengetahui area yang mengalami penurunan performa sehingga dapat menetapkan tindakan korektif secara tepat. Kemudian yang ketiga, memastikan keselarasan strategi. Jadi KPI membantu untuk memastikan bahwa setiap aktivitas operasional selaras dengan tujuan strategis organisasi. Kemudian yang keempat, meningkatkan transparansi dan akuntabilitas. Jadi setiap divisi itu harus memiliki target KPI sehingga tanggung jawab dan juga kinerja dapat dinilai dengan fair atau adil berdasarkan data. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, terima kasih atas waktunya. Selanjutnya kita masuk ke menganalisis penerapan dashboard. Nah, di mana dashboard ini dalam sistem informasi manajemen, di sini dapat dilihat merupakan alat visual yang menyajikan informasi penting secara ringkas, sistematis, dan juga mudah dipahami. Nah, dashboard mengintegrasikan KPI, data operasional, dan hasil analisis, sehingga membantu manajer memahami kondisi organisasi secara real time. Di mana dashboard terhubung dengan basis data, sehingga perubahan informasi langsung dapat terlihat. Nah, dalam penerapannya ini, dashboard digunakan pada berbagai bidang seperti keuangan, pemasaran, produksi, kesehatan, dan pengelolaan proyek. Nah, dashboard ini tidak hanya menampilkan angka, tetapi juga memvisualisasikannya melalui grafik, tabel, dan juga indikator warna. Nah, jadi dengan demikian dashboard ini mendukung pengambilan keputusan yang cepat, tepat berbasis data, dan juga meningkatkan transparansi dan akuntabilitas organisasi. Next. Nah, selanjutnya kita masuk ke salah satu fungsi dari dashboard yang dimana dashboard sebagai alat monitoring dan evaluasi yang berfungsi sebagai instrumen utama untuk memantau kinerja kinerja organisasi secara berkelanjutan. Nah, melalui dashboard, manajer dapat melihat perkembangan KPI, tingkat pencapaian target, serta penyimpanan yang terjadi dalam proses operasional dan juga informasi yang disajikan bersifat real time sehingga evaluasi dapat dilakukan secara cepat dan tepat. Nah, selain itu, dashboard memudahkan identifikasi masalah sejak dini. Misalnya seperti penurunan penjualan, penundaan produksi atau penurunan kualitas layanan. Nah, dengan fungsi monitoring yang terstruktur, organisasi dapat mengambil langkah korektif secara langsung. Oleh karena itu, dashboard bukan hanya alat visualisasi data, tetapi juga media evaluasi kinerja yang mendukung keputusan berbasis bukti. Selanjutnya kita masuk ke aspek desainnya, di mana pentingnya desain dashboard yang efektif ini sangat eh, tergantung pada kualitas desainnya, di mana dashboard harus menampilkan informasi yang relevan, mudah dipahami, dan sesuai dengan kebutuhan pengguna. Jadi penyesuaian visual seperti grafik, indikator warna, maupun tata letak tabel harus mempertimbangkan urutan prioritas informasi. Selain itu, dashboard idealnya dapat dipersonalisasi sesuai peran pengguna, misalnya manajer keuangan, supervisor operasional, atau direktur eksekutif. Nah, jika desain dashboard terlalu kompleks atau menampilkan terlalu banyak informasi, pengguna akan kesulitan menginterpretasi data. Jadi, penyusunan dashboard membutuhkan pemahaman mengenai konteks operasional, tujuan organisasi, serta preferensi pengguna. Dashboard yang terstruktur baik akan meningkatkan efektivitas analisis dan proses pengambilan keputusan. Next. Baik, sekian dari saya kembalikan ke rekan saya. Terima kasih.
Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Terima kasih juga buat rekan-rekan yang tadi sudah menjelaskan. Jadi kita masuk ke materi terakhir dari bab ini, di mana kita akan membahas mengenai laporan kinerja. Nah, laporan kinerja itu pada dasarnya adalah produk akhir dari sistem informasi manajerial yang fungsinya untuk mengintegrasikan seluruh data operasional dan finansial yang untuk dievaluasi oleh manajemen. Nah, tadi kan rekan-rekan yang ngejelasin tentang bagaimana budgeting, perencanaan, dan pengendalian. Nah, pada laporan kinerja ini, laporan ini bakal jadi umpan balik krusial yang memungkinkan organisasi untuk menilai apakah strategi udah efektif. Yang kedua itu buat mengidentifikasi area mana yang memerlukan perbaikan. Terus kita bisa tahu dari sana langkah-langkah apa perbaikan yang bisa kita ambil buat nutup bolongnya lah istilahnya. Nah, SIM ini juga bakal membantu kita buat memastikan apakah laporan kinerja yang kita bikin, laporan kinerja yang kita hasilkan, datanya lengkap dan udah terstruktur, tentunya bisa dijadikan fondasi untuk pengambilan keputusan berbasis data. Itu dia penjelasan secara umum, boleh tolong di next. Nah, tadi kita udah dengar penjelasan secara umumnya, sekarang bagaimana sih mekanismenya, di mana SIM ini bisa menghasilkan laporan kinerja. Tentu SIM ini perannya itu cuma sebagai fasilitator yang menghubungkan data mentah dengan informasi yang bisa kita analisis atau kita bisa tindak lanjuti. Mekanisme ini tentu ada beberapa tahap, yang dimana tentu yang pertama kita perlu integrasi dari ekstraksi data atau data sourcing lah bahasa Inggrisnya, di mana di tahap awal ini kita pasti akan mengumpulkan dan mengintegrasikan data dari berbagai sistem dan modul di seluruh perusahaan. Adapun SIM ini bisa narik data dari mana aja sih? Yang pertama, SIM bisa narik data dari modul keuangan, seperti contoh data biaya aktual, pendapatan, arus kas atau cash flow, yang bisa kita gunakan untuk bikin laporan varians anggaran dan analisis investasi. Yang kedua, kita bisa narik data dari modul operasional, di mana data real time mengenai volume produksi, tingkat defect, dan efisiensi waktu kerja. Dan yang terakhir, kita juga bisa narik data dari modul SDM atau Human Resource Management, data yang relevan untuk KPI organisasi seperti tingkat retensi dan pelatihan penggunaan sistem baru. Selanjutnya kita udah narik data. Datanya diapain sih? Selanjutnya data itu bakal ditransformasi dan dianalisis atau data processing. Setelah data terintegrasi, SIM tentunya akan melakukan pemrosesan untuk mengubah data mentah yang sebelumnya kita tarik menjadi sebuah metrik kinerja sebutannya. Di mana proses ini meliputi apa? Yang pertama, proses ini meliputi perhitungan metrik otomatis, di mana sistem bakal menghitung secara otomatis metrik kunci seperti persentase pencapaian KPI terhadap target yang telah ditetapkan. Yang kedua, melakukan analisis varians, di mana melakukan perbandingan data aktual dengan data standar atau anggaran, misalnya dalam analisis budget variance, atau perbandingan biaya aktual proyek dengan estimasi awal. Yang selanjutnya ada validasi dan konsistensi. SIM memastikan bahwa semua data yang digunakan dalam laporan ini konsisten dan valid sebelum dimasukkan ke dalam laporan akhir atau produk finalnya, sehingga meningkatkan akurasi keputusan manajerial yang akan kita ambil. Selanjutnya data udah diolah, tentunya bakal disajiin di proses penyajian dan distribusi laporan atau reporting and delivery. SIM akan menyajikan hasil analisis dalam format yang mudah dipahami dan didistribusikan kepada pemangku kepentingan yang relevan, di mana format itu bakal disesuaikan karena bakal mengalami proses penyesuaian format, di mana SIM dapat menghasilkan laporan dalam berbagai format visual termasuk grafik, diagram, tabel, dan indikator warna disesuaikan dengan tadi pembahasan tentang dashboard itu. Yang selanjutnya ada diferensiasi informasi, di mana laporan akan disesuaikan dengan kebutuhan pengguna. Laporan ini harus menampilkan informasi yang relevan dan mudah dipahami tentunya. Penjelasan tentang mekanisme cukup segitu saja. Mungkin masuk ke slide berikutnya. Nah, tadi kan mekanisme udah kita bahas. Kita ngelihat gimana sih sekarang contoh penerapannya. Kita di sini ngangkat 2 contoh penerapan, di mana ada penerapan di laporan varians anggaran, di mana laporan varians ini kita bisa melihat bahwa SIM dijadikan alat pengendalian biaya yang fundamental. SIM secara berkelanjutan
membandingkan biaya yang dianggarkan dengan biaya aktual yang tercatat dan menyoroti penyimpangan yang di sana disebut varians. Yang perlu kita garis bawahi ketika kita menyusun laporan varians anggaran, itu penting bahwa kita menggunakan data real time karena sistem informasi yang terintegrasi mampu menyediakan data real time sehingga mempermudah untuk perhitungan biaya dan membantu manajer menilai efektivitas penggunaan sumber daya, di mana bisa keuangan, di mana bisa juga sumber daya manusianya, di mana laporan varians yang real time ini memungkinkan manajer mendeteksi pemborosan sejak dini atau secara langsung lah, dan mengambil tindakan korektif, tindakan perbaikan sebelum biaya menjadi tidak terkendali. Adapun contoh data apa aja sih yang bisa kita lihat kalau kita bikin laporan varians anggaran, di mana yang pertama tentunya kita bakal ngeliat anggaran, biaya realisasi, dan kita bakal ngeliat variansnya seperti apa. Contoh untuk tabel pertama, di mana anggarannya 50 juta, realisasinya 55 juta, dan variansnya 5 juta, yang dimana artinya kita minus 5 juta, sehingga untuk keterangannya itu bakal muncul unfavorable variance, di mana perlu dianalisis mengapa pengeluaran berlebih terjadi di sana. Oke, untuk selanjutnya tolong next. Nah, selanjutnya ada laporan evaluasi investasi, di mana laporan ini kita buat mengevaluasi investasi sistem informasi jangka panjang kita, seperti yang sebelum ada disoroti oleh rekan-rekan sebelumnya, di mana fokus pengendalian biaya tidak hanya pada biaya awal, tetapi juga seluruh biaya siklus hidup sistem atau yang disebut total cost of ownership, TCO lah. Di mana SIM ini menghasilkan laporan yang menunjukkan bahwa analisis TCO melaporkan biaya aktual yang dikeluarkan sepanjang masa pakai sistem, yang termasuk biaya downtime juga, dan membandingkannya dengan estimasi awal, dan selanjutnya bakal menghitung juga pengambilan investasi atau ROI dan NPV. Sekian saja untuk laporan varians anggaran. Mungkin next slide. Nah, jenis laporan apa aja sih yang bakal dibantu oleh SIM untuk laporan kinerja? Yang pertama, berdasarkan frekuensi pembuatannya ada laporan periodik atau schedule report, di mana laporan ini dibuat secara teratur, terjadwal, misalnya untuk harian, mingguan, dan bulanan. Untuk contohnya adalah laporan penjualan bulanan, laporan kinerja inventaris mingguan, dan yang lain sebagainya. Dan selanjutnya ada laporan pengecualian atau exception report, di mana laporan yang secara otomatis dihasilkan oleh SIM hanya ketika suatu kondisi melebihi batas toleransi atau standar yang ditetapkan. Contoh, laporan persediaan rendah otomatis jika stok turun di bawah batas aman. Yang selanjutnya ada yang terakhir adalah laporan sesuai dengan permintaan atau on-demand report, di mana laporan yang dibuat berdasarkan permintaan spesifik dari manajemen untuk menganalisis masalah atau peluang tertentu. Contohnya seperti laporan tentang dampak promosi musiman di wilayah tertentu. Nah, dengan menyajikan data kinerja dalam laporan yang terstruktur, SIM tidak hanya menginformasikan kinerja masa lalu, tapi juga memberikan dasar yang kuat untuk melakukan forecasting dan penyusunan strategi di masa depan. Sekian yang bisa saya jelaskan. Waktu dan tempat saya kembalikan. Terima kasih. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila terdapat kesalahan, baik yang disengaja maupun tidak sengaja, kami minta maaf. Sekian dan terima kasih.